Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Salim di sini. Kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang perusahaan yang saya miliki, yaitu tentang Blue Tech Property, yang dimana Blue Tech Property ini adalah sebuah perusahaan terbuka yang menjalankan sebuah bisnis properti di satu daerah, khususnya di daerah Jogja, teman-teman. Nah, kalau kemarin saya sudah memperkenalkan terkait perusahaan saya itu apa, seperti apa, jajaran pengurus dan manajemennya bagaimana, direkturnya bagaimana, beserta jenjang karir dan lain-lainnya. Nah, untuk kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang SWOT analysis atau SWOT analis yang terdiri dari strength, opportunity, weakness, and threat, yang dimana strength ini merupakan kekuatan dari perusahaan saya atau project saya, opportunity adalah peluang, weakness adalah kelemahan yang dimiliki perusahaan saya, dan threat atau ancaman yang akan datang ataupun yang akan terjadi, teman-teman. Nah, langsung saja untuk strength atau kekuatan ini bisa dikatakan terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kekuatan ini bisa muncul dari kondisi lahan yang menjanjikan terkait legalitasnya seperti apa, dan juga luas lahannya itu berapa sih luasnya, dan pengembangan kedepannya itu akan dibuat seperti apa beserta perencanaan. Nah, perencanaan ini cakupannya cukup luas ya teman-teman, bisa dimulai dari katakanlah rumahnya aja atau bangunannya aja, ataupun nanti kedepannya kita bisa membuat sebuah perencanaan terkait si pengembangan atau fasilitas yang ada di dalamnya ini. Lalu untuk opportunities atau peluang, perusahaan saya ini Blue Tech ini juga memiliki peluang di pertama harga, yang dimana harga ini harga unit yang saya jual tersebut bukan harga unit yang katakanlah cukup tinggi, karena di lain sisi saya tidak mengambil terlalu banyak keuntungan di dalamnya, walaupun saya tetap mendapatkan keuntungan walaupun memang tidak sebesar atau sebanyak itu keuntungan, yang penting ada. Dan peluangnya ini juga kita dapat dari target market yang luas, dimana pertama target market ini khususnya adalah seseorang yang berkecukupan, bisa dikatakan menengah ke atas sudah bisa memilikinya, karena harga yang saya jual adalah kisaran 250 juta sampai dengan 500 juta, yang saya rasa untuk harga atau market di harga tersebut sudah sangat luar biasa banyak peminatnya, dan sangat cocok untuk pendapatan yang saya rasa cukup di daerah ini, ataupun nanti kita akan bahas terkait si target market ini itu menuju ke daerah mana saja, karena saya tidak khusus atau tidak selalu berada menjual itu di daerah Jogja, teman-teman. Lalu peluangnya itu adalah di view. Kenapa saya katakan view ini masuk ke peluang? Karena project saya ini memiliki view atau apa ya, pemandangan yang cukup indah bisa saya katakan, karena ketika cuaca cerah itu kita bisa santai, kita bisa sambil menikmati waktu dan menikmati pemandangan itu, melihat sebuah gunung yang sedang erupsi. Nggak dong. Sebuah gunung yang cukup cantik di daerah dan cukup terkenal di daerah Jawa Tengah, yaitu kita bisa melihat pertama Gunung Merapi dan juga Gunung Gatakan. Jadi ketika cuaca cerah itu kita bisa dengan santai menikmati view tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah weakness atau kelemahan, yang dimana kelemahan yang dimiliki oleh project saya ini khususnya adalah kerjasama bisnis. Nah, kenapa saya bisa katakan kelemahannya adalah kerjasama bisnis? Karena di project ini saya belum memiliki kerjasama yang cukup banyak, hanya dengan beberapa pihak saja. Lalu selanjutnya adalah infrastruktur, yang dimana lahan yang kami kelola atau saya kelola khususnya memang bukan lahan yang cakupannya cukup luas, atau bisa dikatakan masih di bawah 1 hektar, teman-teman. Jadi belum memiliki infrastruktur di dalamnya yang cukup memadai selain masjid
dan taman RTH seperti itu teman-teman. Lalu untuk ancamannya adalah persaingan di sini itu sangat ketat teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa tahu bahwa ketika suatu daerah sudah memiliki sebuah perumahan, tidak menutup kemungkinan bahwa pesaing-pesaing itu pasti akan terus berdatangan. Sama halnya di sini bahwa setiap hari atau setiap saat selalu ada pesaing-pesaing baru, sehingga persaingan di sini sangat ketat. Selanjutnya ada poin dimana kita sulit untuk menjual unit ini. Kenapa kita katakan sulit? Karena teman-teman tahu bahwa sempat ada beberapa kabar terkait si Gunung Merapi ini mengalami erupsi. Makanya kenapa agak sulit menjual? Agak sulit ya menjual, bukan berarti tidak bisa teman-teman. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya bahwa apa sih yang kita lakukan ketika hal ini terjadi. Dan juga yang selanjutnya adalah ancaman bencana alam. Yang tadi saya sampaikan bahwa project saya ini memiliki dua view, yaitu pertama view Gunung Merapi dan Gunung Gatakan, yang dimana bencana alam itu pasti akan terjadi dan tidak bisa kita menghindar dari hal tersebut. Cuman ya itulah, kita bergantung kepada yang di atas ya teman-teman. Kita semoga selalu dilindungi oleh Allah yang selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Nah, untuk selanjutnya adalah masalah utama yang dihadapi oleh project saya atau perusahaan saya ini adalah pertama pesaing tadi, penjualan, dan juga bencana alam. Nah, bagaimana sih saya mengatasi si 3 item ini? Yang pertama terkait persaingan nih teman-teman. Nah, saya ini menyajikan sebuah data terkait si penguasaan market. Nah, ada pun beberapa pesaing yang saya miliki, yaitu adalah Amerta sebesar 32,4% penguasaan market, GNJ itu sekitar 2,8%, GNA sebesar 7%, dan DLJP itu sekitar 42,3%. Lalu untuk Blue Tech Property ini hanya di 15,5%. Memang sangat kecil karena untuk beberapa pesaing yang ini kisaran masih di bawah 10 km ya teman-teman jaraknya. Itu untuk Amerta dan DLJB memang sudah pemain lama di sini. Jadi saya selaku pemain baru di sini belum dapat menguasai pasar sepenuhnya. Nah, untuk kendala yang selanjutnya adalah bencana alam nih teman-teman. Nah, bencana alam ini mungkin yang lebih mudah kita ketahui adalah bencana alam dari erupsi Gunung Merapi tadi yang sudah saya sampaikan teman-teman. Tapi tenang saja sebenarnya, karena letak project saya ini jaraknya dari perlu teman-teman ketahui dulu disclaimer bahwa Gunung Merapi ini dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Nah, project saya ini memiliki jarak 30 km dari ring 3. Nah, bisa kebayangkan teman-teman, di jarak tersebut kita sudah aman teman-teman dari yang namanya letusan Gunung Merapi teman-teman. Memang tidak menutup kemungkinan jika Gunung Merapi tersebut erupsi atau meletus jangan dahsyatnya seperti di tahun-tahun lampau. Itu tidak bisa dihiraukan dengan bencana alam teman-teman. Nah, selanjutnya tadi sudah saya sebutkan bahwa penjualan ini cukup susah, cukup sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, adapun hal yang saya lakukan guna merubah hal tersebut adalah pertama saya penyesuaian harga. Penyesuaian harga dalam artian saya compare antara pesaing-pesaing ini di tipe yang sama dan luas tanah yang sama, itu mereka menaruh harga di berapa. Setelah saya bundling dan saya coba, ternyata memang saya memiliki sebuah kekurangan, yaitu harganya terlalu tinggi sedikit sebenarnya teman-teman, masih di bawah 50 juta teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah adanya perubahan IPA atau mungkin panjangnya adalah IP address, dimana sebelumnya saya hanya mencakup itu di daerah Jogja saja. Namun untuk saat ini IPI yang sudah saya setting atau tim digital setting itu sudah cukup luas, nambah beberapa kota lagi. Yang pertama sudah mencakup Jakarta, Pontianak, dan Pekalongan. Nah, dari penambahan 3 kota tersebut ternyata sudah memiliki dampak
yang cukup besar nih teman-teman terkait sih penguasaan market. Adapun hasil perubahannya yaitu ada kenaikan yang sebelumnya 15, sekian persen sekarang sudah hampir di angka 30% ya teman-teman, yaitu tepatnya di angka 29,4%. Yang pesaing saya ini hanya untuk Amerta itu di 27,1%, GNJ adalah 2,4%, GNA mengalami penurunan yaitu hanya di 5,9%, dan pesaing utama saya ini DLJP juga memiliki penurunan, walaupun untuk saat ini dia masih cukup kuat di 35,3%. Dan ya memang ya pengalaman tidak akan berbohong teman-teman, cukup sulit memang untuk menyaingi pesaing lama di sini, pemain lama di sini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengembangkan proyek saya ini dan perusahaan ini kemana aja sih. Yang pertama, saya itu akan melakukan namanya perluasan lahan, yang dimana saya akan terus mencari lahan-lahan yang bisa saya bangun, bisa saya kembangkan menjadi sebuah hunian yang nyaman dan juga aman teman-teman. Nah, dulu ada juga yang namanya kerjasama bisnis, bahwa tadi saya memiliki kekurangan terkait kerjasama yang kurang, tapi kedepannya karena saya adanya perluasan lahan, maka akan semakin banyak lagi kerjasama bisnis, entah itu dengan rekan kerja kah atau dengan pihak ketiga seperti vendor ataupun agen-agen properti maupun kontraktor teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.